Salam, selamat pagi saudara-saudari semua. Kita ketemu lagi di channel 611 Anil Bahasa Servis. Hari ini saya bersyukur sekali bisa menyampaikan kembali dari pesan dari gereja pusat, gereja 611 tentang khotbahnya yang merupakan juga dalam serial belas kasihan. Kita minggu kemarin telah melewati ibadah Paskah. Bersyukur sekali karena kasih Tuhan ada bersama kita. Atas pengorbanan Tuhan Yesus kita ada pada hari ini. Jadi kita bersyukur, dan di sini saya juga menyambut saudara semua, teman-teman semua yang baru pertama kali bergabung dengan kami lewat channel ini. Kami senang sekali bisa bersatu dengan bergabung kembali bersama kalian. Silakan untuk terus meninggalkan pesan bagi kami atau menghubungi kami. Kami dengan bersyukur dan berterima kasih untuk terus bisa memberikan pelayanan bagi saudara atau teman yang ingin bantuan doa. Kami juga membuka hati bagi teman semua. Terima kasih. Dan kita hari ini saya masuk dalam serial khotbah saya hari ini masih tetap dengan khotbah belas kasihan. Dan sebelum saya masuk dalam khotbah ini, saya ingin terlebih dahulu memberikan sedikit kesaksian tentang hidup saya. Kesaksian saya terhadap anak saya, bagaimana Tuhan mengubah sifat saya dengan kasih terhadap anak saya. Anak saya dia punya kesulitan dalam sekolah di waktu dari taman TK, SD, dan SMP juga dia punya kesusahan untuk sekolah. Soalnya dia bukan anak yang bodoh, dia juga bukan punya kelainan. Tetapi dia tidak, di rumah sekolah dia tidak mau untuk bikin PR. Jadi di sini membuat satu kesulitan sekali. Sehingga saya setiap hari kalau sekolah saya harus pulang duluan. Jam 3 saya sampai di rumah sekolah untuk menemani bikin PR. Bahkan semua guru sekolah sudah angkat tangan. Dan juga karena demikianlah dia juga tinggal kelas karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Karena demikian dia setiap hari kalau di rumah sekolah itu apalagi kalau disuruh mencatat itu dia hanya cuma main alat-alat tulisnya saja. Sampai saya dalam seminggu itu harus selalu beli yang baru. Dan semua itu kalau pulang itu sudah tidak ada bekasnya. Jadi di situ membuat saya lama-kelamaan menghadap anak saya itu saya kehilangan akal. Saya tidak tahu harus berbuat bagaimana. Saya depresi. Saya melihat keadaan situ, saya sering saya pukul anak saya jewer kupingnya, saya menyakitinya. Bahkan saya sampai hanger itu aja sampai putus saya pukul di situ. Ini berlangsung sampai sekitar 3 tahunan. Tapi saya bersyukur pada waktu saya bekerja, saya naik MTR, saya melihat ada seorang ibu bersama anak yang punya kelainan jiwa. Di situ saya melihat kok dia tidak merasa malu, dia tidak dengan sayang dia merawat anak, walaupun anaknya menjerit-jerit di dalam MTR, tapi dia dengan sabar untuk mengarahkan anaknya. Dan juga di satu hari saya melihat anak yang punya kelainan fisik, waktu itu ibunya juga dengan kasih sayang untuk melap air liurnya, bahkan dengan lemah lembut berkata dengannya tidak apa-apa. Sejak kejadian itu saya merenungkan diri saya sendiri. Mengapa saya tidak bisa seperti orang ibu itu? Mengapa saya kasar? Padahal bukannya saya harus lebih bersyukur sekali karena anak saya setidaknya dia orang yang normal. Dia bisa menjaga diri sendiri, dia bisa berjalan sendiri. Mengapa saya tidak punya kasih? Mengapa saya tidak bisa menerima akan keadaannya? Mengapa saya harus dengan kasar menyakitinya? Dari sejak situ saya melihat bagaimana kalau ada kasih dari pandangan Tuhan, kasih Tuhan lewat ibu dan anak itu mengubah hidup saya agar saya bisa menyayangi anak saya dengan kasih sayang, menerima dia apa adanya. Terima kasih sekali Tuhan lewat ibu dan anak itu
mengubah saya sehingga saya sekarang tidak lagi kasar terhadap anak. Terima kasih sekali. Di sini juga sejak saya belajar menerima kekurangan dalam kasih sayang, juga saya tahu melihat bagaimana dengan pandangan Tuhan dan juga yakin apa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Di sini saya ingin memberitahukan bahwa dalam menghadapi segala badai dalam hidup kita bisa ada pilihan. Kita bisa memilih secara manusiawi atau dengan kasih Tuhan. Seperti ada sebagian orang kalau melihat dalam keluarganya, kalau ada anak punya kelainan, mereka juga bisa memilih untuk tidak mau sama anak itu, membuangnya, ditelantarkan. Tetapi ada sebagian orang masih tetap dengan kasih sayang merawat anaknya. Jadi di sini di dalam Tuhan kita tahu bahwa ada jalan keluar. Di mana jalan keluar itu? Jalan di dalam kasih sayang Tuhanlah ada jalan keluar. Hari ini Yesus pada kasih sayang, kasih sayang Tuhan ada pada seseorang atau pada satu keluarga, itu akan menjadi perhatian bagi orang lain. Seperti saya melihat ibu dan anak itu memberikan sebuah kunci bagi saya untuk meluruskan hidup saya. Itu adalah yang sangat memberkati sekali. Hari ini Tuhan Yesus juga mengajar kita bagaimana dengan kasih sayang Tuhan, menerima kasih sayang Tuhan dan juga dijalankan dalam hidup kita. Dalam menghadapi badai dalam hidup kita, kita bisa mengarunginya dan kita bisa menangkan dari badai itu sehingga menjadi berkat dalam hidup kita dan juga bagi orang lain. Di sini kita membaca terlebih dahulu kitab Lukas dari pasal 10 ayat 25 sampai dengan 27. Hari kita membaca terlebih dahulu. Saya bacakan bersama. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 27. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada." Kata Yesus, jawabnya, "Pergilah dan perbuatlah demikian."
Dalam cerita ini, Yesus memberitahukan kita bahwa suatu hal yang merupakan kunci utama. Seperti tema saya hari ini, kasih sayang adalah kunci kehidupan. Kita masuk dalam tema pertama, menerima kehidupan dimulai dari kasih, dari ayat 25 sampai dengan 28. Pada saat dalam hidup kita mengalami kesusahan, kasih sayang Tuhan bisa sebagai kunci dalam hidup kita. Dan juga kunci ini bisa membawa kita masuk di dalam berkat. Dan juga bisa menjadi berkat orang lain. Di ayat 25 dikatakan seorang ahli Taurat yang untuk mencobai Yesus. Ahli Taurat di Israel ialah pengajar hukum kitab 5 Musa. Di situ 5 kitab Musa, dia adalah pengajar. Dari cara dandanana atau cara lagaknya kalau dia berjalan, orang juga sudah tahu bahwa dia adalah ahli Taurat. Dia selain itu juga dia ahli Taurat tentunya sudah sangat paham dan juga mengikuti hukum Taurat. Jadi dia menggunakan hukum Taurat untuk mencobai Yesus. Apa yang dimaksud dengan mencobai? Mencobai adalah seperti memasang satu perangkap. Jadi untuk waktu seperti kita dimasang perangkap, waktu kita menginjaknya maka kita menggunakan kesalahan itu untuk menuduh kita. Dengan di sini ahli Taurat mencobai Yesus dengan bertanya kepadanya. Tetapi sesungguhnya itu tujuannya untuk menjatuhkan. Atau seperti orang memasang perangkap, tujuannya untuk mencelakakan kita. Jadi kita lihat apa pertanyaannya. Guru sepertinya sopan sekali panggilannya terhadap Yesus. Tapi dari dalam pertanyaannya ada tidak sopan. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Saat itu Yesus menginjilkan orang, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Maka ahli Taurat langsung datang pakai tema ini untuk mempermasalahkan, mencobai Yesus dengan bertanya, kamu bilang percaya kepadamu bisa beroleh hidup yang kekal? Beritahu aku apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal. Apa yang ada di dalam hati ahli Taurat itu sesungguhnya? Pasti dia punya jawaban sendiri. Di dalam hati orang ahli Taurat itu jawabnya tidak mungkin lah. Jangan bohongin orang. Tidak bisa mana bisa kalau lewat perbuatan orang akan beroleh hidup yang kekal. Karena aku ini kan orang ahli Taurat, sudah sangat tahu, jangan bohongin. Aku adalah umat pilihan Tuhan. Yang beroleh hidup yang kekal itu hanya bagi orang-orang Israel, orang yang dipilih oleh Tuhan. Hanya bagi orang Israel, orang pilihan Tuhan saja yang memperoleh hidup yang kekal. Mana mungkin orang asing bisa memperoleh hidup yang kekal. Jadi di sini ahli Taurat mencoba Yesus dalam hatinya, jangan ngomong sembarangan, maksudnya gitu. Jadi di sini bagaimana jawaban Yesus terhadapnya? Yesus melihat dia adalah seorang ahli Taurat, jadi dia berbalik kembali bertanya dengan menggunakan juga hukum Taurat. Jadi di situ apa yang ditanyakan Yesus? Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca? Bagaimana biasanya kamu mengajar orang?
di sini kemudian jawab ahli Taurat itu di ayat 27 kita lihat. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat mengambil bagian yang utama, yang terpenting dari hukum Taurat, menjawab Yesus. Tuhan itu kasih. Kalau kita mau mengalami Tuhan itu adalah kasih, terlebih dahulu haruslah kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dan segenap akal budi kita. Apa yang dimaksud dengan segenap hati? Yaitu dengan sepenuh hati. Sungguh-sungguh hanya pada Tuhan. Segenap jiwa itu adalah mengenai sanubari kita, perasaan yang timbul dari sanubari kita. Jadi kalau disatukan segenap hati dan segenap jiwa itu menjadikan kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Kamu menyenangkan hati Tuhan. Kamu seluruhnya dengan jiwa, raga menyembah Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, agar Tuhan berkenan kepada kita. Dengan demikian kamu memandang Tuhan, karena kalau dengan demikian kita memandang Tuhan, Tuhan dikarenakan orang berdosa, kamu dapat merasakan hatinya Tuhan. Kamu bisa merasakan Tuhan bersedih, dan hatimu pun juga bisa ikut bersedih. Demikian juga kalau kita melihat kalau kamu melihat orang percaya, malaikat Tuhan pun bergembira. Kalau seorang kembali bertobat kepada Tuhan, dengan otomatis kita juga bisa merasakan dan ikut bergembira. Jadi disinilah yang dinamakan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Hukum Tuhan itu bukan hanya cuma ditaruh di otak. Kalau kita berpikir terus, ini tidak bisa, itu tidak bisa, selain segenap hati dan segenap jiwa, kita juga harus melakukan. Jadi dimaksud saya di sini, hukum Tuhan itu jangan hanya taruh di otak atau dipikir, tetapi kita juga harus melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu harus kita dengan tindakan kita tunjukkan, dan kita harus mengekspresikan niatmu itu. Kamu bilang kamu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, tetapi kamu juga harus menunjukkan niatmu itu. Inilah yang dimaksud dengan segenap kekuatanmu, yaitu menunjukkan dengan kelakuan, dengan segenap kemampuanmu untuk mengasihi Tuhan. Bahkan harus dengan kerelaan hati. Bukan dengan menggunakan hukum atau karena peraturan atau karena suruhan orang atau karena mungkin disuruh pastor atau disuruh pimpinanmu jadi kamu mau melakukan. Ini semua dengan segenap kekuatan itu maksudnya dengan kerelaan, bukan karena suruhan orang lain, tetapi karena kerelaan yang ada dalam hati kita untuk melakukannya. Karena kamu merasakan isi Tuhan, isi hatinya Tuhan, kamu mau dengan lera untuk menanggapi gerakan hati Tuhan. Dengan segenap akal budimu, dengan segenap akal budimu ini yang dimaksud, yaitu suatu yang ada di dalam hatimu,
hati pikiranmu, setiap kamu melakukannya, apakah kamu masih serupa dengan dunia ini? Atau akal budimu diperbaharui dan berubah? Kita kembali, kita lihat akal budinya ahli Taurat itu budinya tidak diperbaharui. Kenapa? Karena hukum 5 Musa, kitab 5 Musa itu yang sudah melekat dalam pikirannya, sudah ada di otaknya. Dia tidak dalam pemasukan baru, dia tidak bisa masuk lagi di dalam hatinya, tidak bisa masuk, akal budinya sudah dibilang tidak ada di situ. Pada saat ia menggunakan pikirannya sendiri, maka di sini dia bilang tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Karena di dalam akal budinya ahli Taurat itu tidak diperbaharui dan tidak berubah. Ia masih berpegang pada perjanjian lama. Ia tidak tahu Mesias, anak Tuhan yang tunggal, Sang Penyelamat telah datang. Jadi ia tidak berubah. Ia adalah setia akan ahli Taurat pada dirinya sendiri. Ahli Taurat itu setia pada pendapatnya sendiri. Dari pokok kesetiaannya sendiri. Ia tidak mengenal, dari kesetiaan sendiri ia untuk mengenal Tuhan dan hukum Tuhan. Ia tidak menggunakan kasih Tuhan untuk memenuhi dan memperbaharui akal budinya. Jadi dia tidak memahami, ia tidak mengenal akan kasih tahu Tuhan. Walaupun dia bisa menjawab, harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu, dan juga dengan segenap kekuatan dan akal budinya. Di sini dia tidak mengerti, tetapi dia merasa sanggup melakukannya, bahkan masih memberitahukan untuk kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini mengajarkan kita pada saat kamu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan dan akal budimu, dalam hidupmu kamu bisa melakukannya. Dan di sini kita bisa melihat di sekitar orang. Kamu bisa melihat orang di sekitarmu. Pada saat jamaan Tuhan ada padamu, kamu ada gerakan hati, tergerak hatimu. Kamu akan memperhatikan dia, kamu tergerak untuk menolongnya. Kamu bisa paham dengan mengerti akan perasaannya, dengan perlahan-lahan kamu akan tergerak hatinya. Setelah kita di sini kembali, setelah Yesus mendengar jawaban ahli Taurat itu, jawabanmu itu benar. Kamu harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dan dia perintahkan, perbuatlah demikian. Kalau kamu berbuat demikian, maka kamu akan hidup. Pada saat kamu mengasihi Tuhan dan sesamamu, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi menurut pendapat ahli Taurat, ia tidak bisa terima. Kenapa di sini? Di ayat 29 dia bertanya lagi. Di situ di ayat 29 dia katakan untuk membenarkan dirinya. Membenarkan dirinya di sini juga bisa diartikan, yaitu dia tidak bisa terima kehidupan adalah dimulai dari kasih. Jadi kunci utama kehidupan adalah kasih. Saudara semua, kita harus berpegang pada kunci ini. Kita berpegang bahwa kehidupan itu dimulai dengan kasih. Pada saat Tuhan berkata demikian, dari segala ayat-ayat Alkitab, kalau kita
membaca Alkitab, jangan hanya tinggal di pikiran kita sendiri. Jangan hanya ayat-ayat dari Alkitab itu hanya menjadi pengetahuan saja. Jadi saudaraku di sana, jangan biarkan apa yang kita ketahui, apa yang kita dapat dari Alkitab, dari ayat Alkitab itu, jangan biarkan cuma tinggal di otak atau di dalam pikiran sendiri atau dihafalkan saja. Tetapi firman Tuhan itu harus masuk di dalam hati kita. Jangan cuma tinggal di pikiran, di otak, tetapi harus masuk di dalam hati kita agar luluh dalam hati kita, kemudian kita lakukan. Pada saat kita terima kasih ini, kita menerima kasih Tuhan masuk di dalam hidup kita, belas kasihan dan kasih sayang itu akan ditergerakkan. Jadi bagi setiap orang yang mengasihi orang lain, mengasihani orang lain, terlebih dahulu kamu harus terima kehidupan ini dimulai dari kasih. Bukan hanya demikian, kamu harus hidup. Kamu juga harus menunjukkan kasih sayang yang ada di dalam hatimu. Seperti kita masuk dalam tema yang kedua, tunjukkan kasih sayang di dalam hatimu. Jangan, di sini saya pakai dari ayat 29 sampai dengan 35. Jadi di sini kita harus menunjukkan kasih sayang yang ada di dalam hati kita. Jangan hanya diam di hati saja, tetapi kamu harus melakukan. Dengan cara apa kita berbuat melakukannya? Di sini kita kembali, ahli Taurat ya bertanya lagi di ayat 29. Dikatakan, bertanya lagi, siapa sesamaku manusia? Yaitu siapakah yang harus aku perhatikan? Siapa yang harus aku pedulikan? Mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Sesamaku, siapakah itu? Orang rumahku, tetanggaku, orang sedusun, sekampung terlalu banyak, tidak mungkin. Nah, demikian sepertinya dia menantang Yesus ya. Yesus mendengar dengan pertanyaan itu kembali, Yesus kembali menggunakan perumpamaan untuk menjawab ahli Taurat itu. Kita lihat di situ dengan perumpamaan Yesus, ada seorang yang turun dari Yeriko. Ia jatuh di tangan para penyampun, dirampok habis-habisan, bahkan dipukul, ditinggalkan pergi dengan hampir setengah mati, dengan sekarat kalau kita bahasa kita ya, di jalan. Kebetulan di situ ada seorang imam, dia melihat, dia pergi saja. Dan demikian juga ada lagi seorang orang Lewi, dia juga lewati jalan di situ, melihat orang itu, dia cuma melihat dan juga ditinggal pergi saja, dia tidak peduli, tidak tahu apa alasannya ya di sini. Tetapi di situ datang seorang Samaria. Orang Samaria yang sedang menuju perjalanan melewati jalan di situ, ketika melihat orang yang terkampar tadi, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia lalu membalut luka-lukanya, menyirami dia dengan minyak dan anggur, menaikkan orang itu ke keledainya dan membawa dia ke tempat penginapan. Bahkan dia di situ keesokan harinya dia juga menyerahkan 2 dinar buat pemilik penginapan itu dan juga masih berpesan, rawatlah dia, kalau tidak cukup nanti saya akan kembalikan apa yang dibelanjakan bagi dia, nanti saya akan kembalikan. Di sini dengan secara bahasa kita, aku ini mau pergi dulu, ya minta kamu rawat ya orang itu, nanti kalau biayanya nggak cukup, nanti aku kembalikan lagi kepadamu. Ya jadi biayanya aku yang tanggung. Begitu orang Samaria. Di sini ada 3 perumpamaan, ada 3 orang, imam, Lewi dan orang Samaria. Imam dan orang Lewi tahu akan hukum Taurat. Mereka tahu harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Tetapi tidak tahu apa alasannya pada melihat orang itu terkampar, dirampok, dia tidak
punya reaksi untuk menolongnya. Saudara semua, kadangkala juga kita bisa demikian. Kita percaya Tuhan ya. Kadang kita buru-buru melihat kadang orang mungkin terjatuh, terkampar. Kita kadang aku lagi nguber waktu, masa bodoh lah, biarin aja, mungkin ada orang lain yang bisa bantuin dia. Jadi juga mungkin karena dalam hati kita nanti kalau aku bantu dia, aku yang susah, padahal waktuku udah mepet. Jadi kita bisa sama seperti imam dan orang Lewi itu, kita lewati aja orang yang perlu bantuan kita. Tapi di sini orang Samaria adalah orang asing yang tidak mengenal Tuhan. Ia tergerak hatinya. Adalah satu gerakan hati yang menggelora. Jadi kamu bisa kalau tidak melakukan itu merasa tidak tenang. Yaitu yang dimaksud dengan tergerak hatinya. Di dalam 3 ayat ini ada 3 orang yang melihat. Hanya orang Samaria yang tergerak hatinya. Ada kalanya kita seperti orang Lewi juga, kita juga tidak punya reaksi untuk membantu, mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan bagi orang lain. Jadi di sini memberitahukan kepada kita, mengasihani itu harus dengan tindakan. Kasih itu harus dengan melakukan. Jadi kita habis membaca Alkitab, kita harus lakukan. Hendaklah kita menjadi pelaku firman. Kalau habis baca Alkitab hanya tinggal di otak, jadi pengetahuan, itu namanya hukum atau peraturan-peraturan, itu bukan kasih. Jadi kita harus hidupkan belas kasihan, kasih sayang yang ada di dalam hati kita. Lakukan itu, bukan omongan kosong belaka, tetapi lakukan, perbuatkan. Di sini untuk kita bisa masuk ke dalam, dengan demikian kita melakukan, kita bisa masuk dalam kunci hidup kita yang ketiga. Yaitu mungkin kamu seperti tadi di kunci yang pertama dan kedua, yaitu menerima kehidupan dimulai dari kasih. Kemudian kita harus tunjukkan kasih sayang dalam hatimu dengan tindakan. Kemudian kita harus menjadi sesama manusia bagi orang lain. Itu adalah kunci yang ketiga dan juga menjadi tema yang ketiga. Beritahu pada diri sendiri, aku mau menjadi manusia sesamaku. Tapi bagaimana caranya menjadi orang sesamamu? Di sini Yesus berbalik kepada ahli Taurat itu. Siapa di antara 3 orang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Coba kamu pikir. Dia tak suruh ahli Taurat itu ya. Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yaitu orang yang melakukan belas kasihan terhadap seorang, itulah yang menjadi sesamanya manusia. Jadi ahli Taurat bertanya lagi. Di sini ahli Taurat bertanya lagi, siapakah sesamaku manusia? Karena pada kita ada, karena di kita ada pilihan. Kita bisa memilih, kalau orang yang baik kepada kita, kita bisa bilang, oh itu orang sesamaku, dia orangku. Tetapi kalau menghadapi orang yang menjengkelkan, atau orang yang menyusahkan, kita bisa dia bukan sesamaku. Kita bisa menolak. Jadi di sini ini menurut pilihan kita sendiri, menurut suara hati kita untuk memilih. Jadi, tapi bagaimana dengan ajaran dari Yesus? Di situ Yesus katakan, siapa yang memerlukan bantuan itulah yang menjadi sesamamu manusia. Bukan menurut pendapat sendiri, layak atau berhargakah orang itu untuk dikasihani. Jadi saudara semua, kita harus memeriksa diri kita sendiri di dalam pikiran kita. Masihkah kita ada untuk menghakimi orang, melihat orang melakukan
sesuatu kita menggunakan peraturan-peraturan, atau masih adakah kita serupa dengan duniawi ini? Dunia ini masih menunjuk-nunjuk orang lain. Di sini pada ahli Taurat menjawab Yesus, maka di saat ahli Taurat menjawab Yesus, maka Yesus berkata demikian, pergi dan perbuatlah demikian. Kamu sudah paham, kamu sudah mengerti, kamu sudah bisa menjawab, sekarang lakukan. Kamu harus menjadi sesama manusiamu, bukan hanya berdiri cuma nonton saja, bukan hanya melihat saja. Di sini kita harus mengetahui sesuatu di perjanjian baru soal belas kasihan. Itu adalah kasih sayang Tuhan. Pada saat kasih sayang itu terpadu dilakukan, yaitu kamu harus berbelas kasihan, jangan hanya dalam pikiran, jangan hanya omongan belaka, tapi kita harus lakukan. Kamu harus menjadi penolong sesama manusiamu. Kita bisa menjadi penolong sesama kita itu dimulai dengan menerima kasih Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Maka dengan menunjukkan kasih sayang Tuhan yang ada padamu, maka kamu akan menjadi sesamamu manusia. Maka kamu akan menjadi mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Hari ini Yesus juga mengundang kita untuk mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita renungkan juga, adakah kita bisa melepaskan keinginan kita sendiri agar kasih Tuhan ada di dalam hidup kita, dan juga agar kehendak Tuhan yang menggerakkan hati kita hari ini kita menjadi sesama manusia. Bisakah kita mengasihi orang lain dengan kasih yang tanpa syarat? Atau apakah sampai saat ini kita masih takut disusahkan untuk membantu orang? Takut sendiri, akhirnya susah sendiri. Dalam kasih itu harus ada perbuatan. Tanpa perbuatan itu sama dengan mati, tidak berguna. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, dan ada tindakan, maka kita di dalam kita ada kehidupan hidup. Ada kehidupan di dalam hidup kita. Di sini juga di kitab juga dikatakan di Matius, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Kasih sayang adalah kunci kehidupan. Pergi dan perbuatlah demikian. Ini adalah satu misi dalam hidup kita, dan juga ini adalah satu perintah dari Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita harus mencontohi Tuhan kita. Kita harus menjadi seperti orang Samaria itu. Lakukan untuk mengasihi sesamamu. Kita bermurah hati, mengasihi orang lain. Demikianlah kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan juga ada pada kita. Puji syukur. Dan di sini sebelumnya juga saya ingin berdoa bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Bapa, penulilah kami, saudara kami, setiap orang dengan kasih-Mu. Penuhilah kami dengan kasih Kristus
dengan kasih Kristus tercurah di atas kami, agar kami bisa bangkit untuk mengasihi orang lain. Tidak takut disusahkan, tidak takut berkorban, seperti Engkau yang mengasihi kami setiap orang. Agar kami bisa mengasihi setiap orang yang Engkau bawa di hadapan kami. Agar setiap melihat orang yang demikian, kami bisa mengulurkan tangan kami, merawatnya, menolongnya menurut kemampuan kami. Tuhan, berilah hati untuk berbelas kasihan itu ada pada kami. Engkau mengasihani kami, kami dikasihi, demikian juga kami mau mengasihi sesama kami, agar hidup kami ada kasih sayang dan kami terima kasih darimu, kasih sayang darimu. Kami menerima kasih darimu, demikian juga kami memberikan kasih ini kepada orang lain. Kasih Tuhan memenuhi kami dengan kelimpahan, mengangkat kami, memberkati kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami agar kami berjalan selaras dengan keinginan, dengan kehendak hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih dalam doa kami. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara semua, hari ini kita sampai di sini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan kita terus menyertai kalian dengan damai sejahteranya. Dimanapun kalian berada, membawakan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Amin.